Belmi. Salam. Arel ya? Ya, Kita sudah ada masuk. Pak tutup ya pintunya ya. Ya, Bu. Ayo silakan duduk, cari tempat duduk yang nyaman. Makasih, Bu. Saya di sini ya. Sudah nyaman duduknya. Ya. Tenang. Ya. Lalu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah Ibu. Senang dengarnya ya. Terima kasih Arel sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di ruang kita pagi ini. Ya, Bu. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu ya, Bu Elwi ada. Biasanya dipanggil Bu Elwi. Ya. Kalau Arel coba sedikit perkenalan. Ya, nama saya Dani Aril Firmansyah. Saya anak tunggal. Ayah saya itu kerja di sawah. Ibu saya juga bantu ayah kalau di bapak di sawah. Kelas berapa Arel? Saya kelas 10, Bu. Di 10.4. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan mengawali berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Mohon maaf, Arel agamanya apa? Islam. Islam. Saya pimpin berdoa secara Islami ya. Ya. Oke. Semoga acara kegiatan di pagi hari ini berjalan lancar dan kita dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan sebelumnya ya. Ala hadirin yakin sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini jenis apa ya? Sekarang jamnya Pak Mufti ya, sebenarnya. Seni ya, seni. Tadi Arel di sini sudah izin belum sama kamu? Sudah izin ya. Sudah. Arel kok hari ini kelihatannya sumringah ya? Ya, Bu. Sama sengkat mau ya? Ya, kemarin malam tuh saya kan nonton Piala Dunia. Kan pas Argentina musuh Arab Saudi. Lah itu Argentina tuh kalah Bu, sama Argentina salah sama Arab Saudi. Ya gitu. Terus kamu seneng? Kamu itu dah pendukungnya Arab Saudi ya? Ya enggak sih Bu, tapi itu loh Bu. Lucu aja kok Argentina kok sampai kalah sama Arab Saudi. Kan Argentina kan pemainnya bagus-bagus, ada Messi dan lain-lain. Tadi di kelasnya banyak yang ngomongin kemarin malam itu. Katanya Arab tuh menangnya jalur langit katanya. Jalur langit. Jalur langit itu gimana ya maksudnya? Jalur langit kan mayoritas Arab yang Kan itu ya. Ya itu. Ya bisa jadi sih, bisa jadi itu termasuk faktor X. Faktor X itu adalah faktor yang tersembunyi yang kita tidak pernah tahu apa sih kok bisa menjadi juara. Padahal Argentina kan lawannya yang bagus ya, tapi kan ada faktor X tersebut yang kita tidak pernah tahu kok bisa sih bisa menang. Tapi di balik faktor X tersebut tentunya siapa Arab Saudi ya. Arab Saudi kan tentunya sudah berlatih, sudah berusaha keras dan di lapangan waktu bermain waktu perlombaan ya pasti sudah berusaha bagus kan ya. Bagus. Berarti memang ada unsur faktor X dan juga ada usaha di balik keberhasilan. Kenapa Billy kok manggil saya ke sini? Oh iya, ini. Atau sudah nyaman bukunya? Ya. Ini menurut laporan dari tim tata tertib atau kesalahan itu rekap presensinya Arel itu lumayan sering datang terlambat ke sekolah. Iya. Terus bajunya juga kurang rapi. Apakah betul Arel? Depan rapi gitu. Depan rapi, ya yang belakang itu apa itu kok?
Coba lihat berdiri. Nah itu menurut kamu rapi ya? Tapi udah banyak. Tapi di banyak. Terus kalau belakang? Belakangnya ya belum. Belum. Nah, dirapikan ganteng kali. Ini tadi kamu upacara ya? Ya Bu. Itu kok nggak pakai dasi kenapa? Iya Bu, lupa Bu. Terus saya kepanggil sama rasa kita yang hitam. Hari apa ini kok pakai kaki kita padahal? Hari Senin Bu. Yang putih itu Bu saya cuci belum garing. Belum garing, belum Kering ya Bu. kering. Harusnya pakai warna apa? Putih. Putih. Ya Bu. Boleh setuju. Maka dari itu, oh iya saya sebentar. Tadi pagi Aren terlambat enggak berangkat ke sekolah? Terlambat berapa menit? 8 sampai 7. 8 sampai 7 menit. 8 ya. Tadi ikut apel terlambat. Lambat. Dihukum enggak? Hukum. Dihukum apa, Ren? Jongkok. Jongkok 10 kali. 10 kali. Rasanya gimana? Ya itu. Enak ya? Enggak enak. Enggak enak. Enaknya kenapa? Enggak enak iya itu kesel. Kesel capek. Oke, tapi belum sarapan. Belum. Wah, ya wis itu. Nah, jadi tujuannya Ibu manggil Aren di sini itu untuk melaksanakan yang namanya proses konseling. Aren sudah pernah mendengar konseling atau sudah pernah melaksanakan proses kegiatan konseling sebelumnya? Belum pernah. Biasanya belum. Oke. Ibu jelaskan sedikit ya tentang proses konseling. Jadi proses konseling itu adalah proses memberikan bantuan kepada konseling atau siswa yang sedang memiliki permasalahan. Nah, dan nantinya akan memilih strategi yang tepat sesuai dengan kesepakatan antara konseling dan konselor. Nah, konseling di sini itu adalah Aren, ya siswa. Sedangkan konselornya atau guru BK itu Belwi. Ya, ngerti ya. Kemudian dalam konseling itu ada yang namanya asas. Ya, nanti asasnya yang akan kita pakai. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi nanti Arel menyampaikan permasalahannya kepada ibu itu sudah pokok disampaikan aja apa adanya, tidak usah malu, tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Tapi kalau ketahuan atau orang lain tahu saya juga Malu. Yang penting nanti terbuka dulu. Nah, yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Lah ini nanti apa yang akan sampaikan dan apa yang ibu dengar cukup hanya kita dan di tempat ini yang tahu. Ya, jadi tidak ada yang tahu nanti selain kita. Nah, nanti nggak usah takut kalau nanti teman-teman atau guru yang lainnya tahu masalahnya apa ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Artinya nanti setelah masuk proses konseling akan memilih strategi dan melaksanakannya dengan cara sukarela, tidak ada paksaan ya. Karena nanti apa? Proses konseling, proses perubahan tingkah laku kalau tidak ada komitmen dari Aren sendiri, keterpaksaan ya, itu juga nanti iya tidak jalan juga dan tidak proses juga ya. Kemudian yang keempat adalah asas keahlian. Maksudnya adalah konseling ini dilaksanakan oleh orang atau guru yang benar-benar ahli di bidangnya. Seperti ibu ya, memang lulusan dari sekolah BK. Ya. Atau mungkin nanti Arel kalau punya cita-cita kalau pengen jadi guru BK bisa sekolah di jurusan BK. Enggak mau. Ya. Pengennya di jurusan apa, Ren? Saya paling kerja bukan bapak saya enggak cukup uangnya buat Belum ada yang untuk kuliah ya? Belum. Ya mungkin belum. Siapa tahu nanti kan ada rezeki yang cukup, yang banyak, Ren bisa melanjutkan kuliah. Kemudian selanjutnya nanti kita akan melaksanakan proses konseling ini tidak lebih dari 50 menit, ya. Jadi kalau memang dirasa 40 menit atau 45 menit sudah cukup, sudah selesai ya kita akhiri, karena Anda juga harus kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran
selanjutnya ya. Kemudian Arel kira-kira sudah mantap, sudah siap untuk melaksanakan post counseling. Ini sudah, kita sudah mulai masuk tahap permasalahan yang ada. Siap ya, siap ya. Ini tak lihatkan dulu. Ini rekapmu keterlambatanmu itu coba ini rekapmu. Coba. Iya. Iya. Ini rekapmu ini enggak apa-apa. Oke, saya tidak ketahuan. Enggak ketahuan. Karena enggak ditegur ya. Iya. Nah, menurut rekap ini pelanggarannya yang kamu lakukan itu ya cukup lumayan ya, sudah harus perlu yang namanya penanganan konseling. Ini kamu sering terlambat, kadang sampai setengah 8 belum masuk sekolah. Ya, coba sih mungkin ibu bisa diberikan ceritanya gimana kok bisa ada sering terlambat, terus bajunya juga nggak rapi gitu. Jadi ceritanya tuh saya sering tapi sekarang kan saya balik saya siang, makanya saya tuh sering masuk terlambat itu sekolah karena kayak begini. Oh, jadi Arel tuh kalau malam tidurnya malaman, terus kalau pagi nggak ada yang bangunin. Ya, tapi saya ya kadang-kadang berat dulu kamu sendiri. Jadi Arel pulang malam, pagi harus dibangunin, tapi ternyata Arel karena malam ya tidurnya kemalaman, jadi masih susah untuk bangun. Matanya setelah Iya, masih kelar. Oke, sebentar. Kamu bilangnya tadi Arel pulangnya sering kemalaman. Orang tua tahu nggak kira-kira Arel sering bangun? Mungkin tahu Bu, tapi kan kalau pas pulang nongkrong kan malam. Orang tua saya paling udah tidur kan kecapean. Orang tua kan kerjanya di sawah, berangkatnya jam 6, pulangnya sore. Mungkin ya udah tidur kecapean. Berarti ibunya berangkat sebelum Arel berangkat. Iya, Bu. Jadi ibunya sudah bangunin Arel. Jadi saya belum Tapi karena ibu sudah berangkat, Iya. kamu kan masih ngantuk. Iya. Ya, ternyata sudah setengah 7. Iya. Ya nggak ada yang bangun karena ibu sudah berangkat ke sawah. Iya. Jam sore juga baru pulang. Iya. Nah, kalau itu berarti ibu gimana caranya, kayak sejauh mana perannya, kayak Arel ngatur jamnya belajar, terus ngatur jamnya bermain, pulangnya harus jam berapa, terus bajunya sudah rapi atau belum, berangkatnya gimana perannya itu juga? Sebenarnya tuh setiap pagi itu juga bangunin saya Bu, setiap pagi terus langsung ya, tapi kadang saya kan ya masih belum bangun juga bangun lagi untuk siap-siap berangkat sekolah. Iya, saya masih ngantuk itu, matanya masih berat. Terus setiap jam 6 itu kan udah berangkat sama bapak agar gak kesiangan ke sawahnya. Itu kadang saya setengah 7 belum bangun sampai jam 7. Ya, itu yang buat saya sering terlambat masuk sekolah ya itu. Gitu. Kira-kira kalau ibu tahu Arel itu ternyata selama ini itu sering terlambat masuk sekolah, terus bajunya juga tidak rapi depannya saja, belakangnya ya wis out-outan, itu lah ibu tahu gimana nih kira-kira? Tapi sejauh ini belum tahu Bu ya, tapi kalau tahu ya Kan habis ini Bu Eli pasti kalau namanya berhubungan dengan siswa ya itu koordinasi kerjasama dengan orang tua ya. Nanti lambat tahun ibu akan tahu, saya harus tahu ibu itu begini perkembangannya ya gimana. pasti ya, kalau tahu kecewa Bu, sedih. Sedih terus Saya sebenarnya juga kasihan tuh sama ibu kalau lihat saya gini. Apalagi ibu juga harus bantu ibu, bantu bapak kerja di sawah itu panasan hujan. iya, kerja di sawah itu memang kalau kerja di tempat yang ada itu ya atapnya ya. Lalu kalau di sawah itu kan panas-panasan. Tapi kan ini tetap panas. Iya, tetap panas ya, maupun pakai cat itu untuk 10 ya tetap panas. Tapi di sisi lain saya juga pengen Bu diperhatiin ibu lebih.
kan itu udah start 6 jam 6 udah berangkat belum masak kadang belum menyetrika baju saya gitu. saya juga yang diperhatikan Sudah pernah coba komunikasi sama ibu belum kalau pengen diperhatikan begitu? belum. Oke, nanti ibu ada sesi dengan orang tua, coba komunikasikan ya, anaknya semuanya ganteng dewe perlu diperhatikan ya. Kasih Bu Elwi minta tolong kamu menganalisis perilaku kamu yang kurang disiplin. Kertas kosong ini. Ini ada kertas kosong. Tuliskan analisis perilakumu yang tidak disiplin. Apa saja? Tulis. Yang tidak disiplin semua. Satu, baju saya keluarkan. Emangnya kalau dikeluarkan itu kenapa? Semeriwing gitu ya? Aduh. Ya kan ya keren. Keren. Keren kan? Kerennya dari mana? Ya kan kalau dibuat foto-foto kan lebih keren gitu kan kayak laki banget. Emangnya kalau dibuat kan nggak lagi? Itu Bu, ya sini ada makan di akhirnya itu dibeli teman kayak iya culun gitu. Ya iya Bu, kayak anak pintar saja padahal tidak pintar gitu. Nggak apa-apa, siapa tahu pintar beneran. Terus yang kedua, pas kaki hitam. Kaki hitam, nggak pakai dasi. Tapi saya ingat Bu, gimana? topinya hilang. Iya, pakai topi dan ini. Dikasih uang berapa sama ibu uang sakunya? Ibu kadang-kadang itu 15.000, tapi kalau ibu udah berangkat ada yang lupa tidak dikasih uang saku. Terus gimana kalau lupa? Kalau lupa ya tidak sanggup. Tidak sama. Terus makannya gimana? Minta teman. Macam apikan ya? Iya, kalau tidak mau ya paksa Bu. Terus ya kosong sampai pulang sekolah. Iya deh. Sudah. Sudah orang Bu. Sudah. Dan jadi analisis ya. Ini coba disimpan dulu. Ibu punya video menarik sekali yang harus kamu lihat ya. Aku ketawa. Namanya Jono. John. Yang ini deh ya. Iya, Jono Jono. Kedengeran nggak? Denger ya?
Saya ilmuwan ya. Iya, iya. Lagi yang mengerti itu. Bahaya terus Terus kan sih terlalu kalau gini yang saya cium. itu kayak apa mau orang Itu biasa terus natai sapi. Gila. Iya. dia tahu kalau dia itu gara-gara main game sampai Harus malam sambalnya apa tadi itu bisa mengatur waktunya juga ya. Sekarang setelah Ariel lihat video ini coba sih tanggapannya Ariel gimana tentang video tersebut. Kalau main game sampai larut malam, ya sama kayak saya ya di warung kopi ya saya juga main game terus sampai larut malam. Terus ya daripada main game nanti kan dibuat desain PR bisa biar nggak ngumpul tadi kayak tadi. Terus Coba perilakunya si Tono dan Jono tadi yang mirip dengan perilaku kamu ada nggak kira-kira? ada banyak Apa ya? bajunya nggak dimasukkan terus di luar itu. Terus lambat itu ya udah pasti. Terus Tapi yang beda Jono kan kena tai ayam, tai sapi, saya enggak. coba bayangkan kalau kira-kira kamu ya kayak Tono gitu kan namanya juga kalau tergesa-gesa gugup ya tergesa-gesa gugup ya tidak menutup kemungkinan kita Iya. biasa terjatuh ibu kalau gugup juga Tuh.
Oh, nyalip motor ku ya kadang yo kepresem, nyalip yo mau jatuh kan tidak menutup kemungkinan lah. Iya. Kalau arek kira-kira terlambat terus kepleset kayak mau deh. Kan kotor ya Mau. bajunya. Iya. Kamu nggak mau masuk kelas, aku balik pulang. Kalau arek sana. Saya kalau malu pulang aja. Mau pulang lah. Iya. Tadi yang perilakunya Jono tadi sudah terlambat, terus kerugiannya apa kalau bangun kesiangan terus Naiknya gimana? naik motornya itu ngebut. Kalau resikonya kan bisa kecelakaan itu terus nggak pakai helm apalagi. Ya, safety-nya juga kurang. Ya. Kalau ngebut juga keselamatannya ya membahayakan juga gitu. Terus tadi ketemu sama ibu-ibu Poluan itu Poluan. terus disuruh dihukum nyanyi. dihukum nyanyi. Bendera itu. Ya, terus Kalau sampai sampai di sekolah bangku terus lari kena pleset ya, pisang itu terus kena tai ya, sapi. jadi tadi sudah dihukum sama bapak polisi, terus di kepleset juga bajunya kotor, kayak kotoran bau, terus masuk kelas Dihukum sama guru film aneka. dihukum, terus kan nggak ikut pelajaran Iya. juga nggak dapat nilai. Oh iya. Nah iya toh, nggak dapat nilai matematika. Iya. Nah, coba apalagi kalau kamu tadi katanya kalau saya ya pulang lagi lah. Coba kalau pulang malah gimana? Sudah gimana? Paling ya 2 mata pelajaran atau 3 ya yang Iya. ketinggalan. Malah berapa kali tugasnya? Iya. Saya juga juga. Ya, harus sadar kalau pengen berubah. Dan Nah, sadar kalau ternyata perilaku tidak disiplin itu manfaatnya dan ada manfaatnya. ada manfaatnya enggak? Jadi manfaatnya dan kerugiannya lebih banyak. Kerugiannya. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi sudah paham ya. Oke. Ya. Kira-kira Ariel kalau pengen berubah sudah punya rencana, planning atau cara apa sih yang ingin membuat Ariel berubah? Kan ini perilakunya, tentunya ingin mendapatkan perilaku yang lebih baik. Belum punya goal, tapi mungkin Dewi bisa bantu saya untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau saya berubah sendiri tuh ada saja hambatannya, terus diajak teman ngopi itu terus kalau enggak di WA, kalau tidak mau dibilang salah kok enggak ngopi mesti gitu Bu. Jadi butuh itu ya, butuh kayak motivasi, Iya. butuh bimbingan ya. Oke. Well, ada strateginya itu namanya adalah teknik kontrak perilaku. Jadi perubahan sikapmu yang kemarin tidak disiplin harus dirubah menjadi sikap yang lebih Baik. disiplin lagi ya, lebih baik ya. Nah nanti itu yang membuat kesepakatannya, yang membuat sikapnya yang harus dirubah, terus mau diganti yang seperti apa itu Ariel sendiri yang menentukan ya. Nanti ada kesepakatan teknik kontrak perilaku ya. Kalau Ariel tak tunjukkan formnya ya, ini kontrak perilaku seperti ini. Nanti Ariel menuliskan perilaku apa yang ingin dihapus atau diganti. Nah, kan sudah ditulis Ariel tadi, kan sudah tak ibu minta menganalisis ya. Iya. Dan minta menganalisis ya. Kemudian nanti tinggal dipindah di sebelah sini ya. Oke. Nah, nanti juga ada reward dan restitusi atau punishment yang akan Ariel lakukan kalau perilaku yang menjadi target tidak sesuai. Hukumannya begitu. Ya, nanti hukumannya juga Ariel sendiri yang menentukan. Ariel mau pilih hukuman yang seperti apa, mau pilih reward yang hadiah yang seperti apa, nanti Ariel sendiri yang menentukan. Oke, bukan tuh ya membuatnya ya. Oke, membuat kontrak perilaku. Yang pertama menuliskan perilaku yang ingin dirubah. Di sini Bu. Yang atas ini. Berarti yang saya Ini ada apa ya? Baju dan atribut baju tidak rapi dan atribut tidak lengkap. Kemudian kata
biasanya untuk sudah kan. Terlambatnya biasanya Ariel di kisaran berapa menit sampai berapa menit Ariel? Gantung Bu, tapi ya paling paling terlambat itu jam 8:15-an itu. Jam 8:15. Iya, saya lupa pagar, jadi ini nggak tahu pengawasnya. Berarti itu sudah masuk jam ke berapa Rel? Mau jam kedua. Masuknya kan jam 7. Iya. Jam 7 sampai jam 7.40. Iya. Terus 7.40 sampai jam 2 akhir lah. Iya. Jadi kamu jam pertama kedua ndak ikut. Jam ketiga baru ikut. Baru ikut. Lah ini kok dah. Kemudian yang nomor yang bawahnya itu adalah perilaku atau usaha yang menjadi target Ariel, mau berubah yang seperti apa. Nah, mungkin yang tadi yang bajunya tidak rapi dirubah seperti yang bagaimana. Terus terlambat masuk sekolah, nanti mau masuk sampai sekolah jam berapa. Tuh. Terus bisa tepat waktu. Ditulis tepat waktu sampai sekolah itu berapa menit? Jam 7 kurang berapa? Jam 6:45 Bu. Rumahnya Ariel dari sini ke rumah berapa menit jaraknya? Mungkin kalau naik sepeda 10 menitan. Naik motor? Iya. Deket ya sini. Dekat Bu. 10 menit tuh sini kamu nggak ngebut tuh paling 15 menit sampai ya kalau nggak telat. Iya. Terus kemudian yang ke bawahnya lanjutnya yang nomor 3 itu adalah merumuskan reward atau hadiahnya. Hadiahnya tidak berupa barang dan tidak berupa materi uang, tidak bisa ujian atau gini guys, Ariel minta ditraktir apa nanti kalau berhasil melaksanakan agenda ini. Boleh kita ya? beli ya. Kategor. Kategori di bawah itu. Ya. Kategori berapa? 5.000. Oke. Sama itu ujian Bu kalau boleh. Pujian, aku mau dipuji bagaimana? Ganteng Bu. Dipuji ganteng. Iya Bu. Kenapa? Nggak pernah dipuji ganteng sama ibu? Nggak pernah Bu. Nggak pernah. Biasanya pengen Bu dipuji Bu, tapi ya Bu selalu sibuk. Gitu ya weh, nanti kalau bajunya rapi, atributnya lengkap, takutan gantengnya Rel ya. Enggak, nanti yuk punya pacar. Punya pacar terus, tak boleh pacar. Saya pun Ya, nggak usah dulu, masih sekolah, fokus dulu ke. Memang pada pacaran no? Jangan, nggak usah ikut-ikutan. Ikut itu untuk sesuatu yang baik, yang positif. Itu kayak temennya ikut ekstra voli atau apa. Nah, ikut ekstra voli, lomba apa, olimpiade itu baru iri. Kalau yang naik pacaran yang naik pacaran nanti. Kalau pacaran nanti malah bisa jadi malah enggak boleh belajar. Terus engkau kalau ada masalah dengan pacarnya mesti nanti mempengaruhi ibu sekolah dulu ya. Terus pokok ya kalau bisa kita fokus dulu ke perubahan perilakumu, jangan cari pacar dulu, oke? Ya, Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau ada reward, ada hadiah. Kalau sudah berhasil, berarti ada sesuatu konsekuensi yang akan kamu lakukan kalau perilakumu ini tidak berhasil atau target perilakumu tidak bisa kamu lakukan. Yang buat saya sendiri Bu. Ya, kamu mau? Iya. Nah, Kalau jongkok itu saya tidak mau. kenapa? Kalau jongkok saya tidak mau. Nah, cuman yang berupa fisik, bukan hukuman sih. Apa ya? Yang pembelajaran biar akan belajar komitmen. Kalau sudah bersiap untuk merubah perilaku, sudah memilih perubahannya yang seperti ini, ya harus dilaksanakan. Nah, ketika tidak melaksanakan, harus belajar
bertanggung jawab apa selain kelompok, selain lari, selain saya tidak mau yang berupa fisik ya. Untuk menghafal itu loh yang sekarang saya kan pas kurikulum apa itu loh Bu. Oh iya, kurikulum merdeka. Ya itu kan ada apa? Menghafal apa? Pemuda banyak sih. Oh profil, Ya, itu. profil pemuda. Ya. Menghafal itu ya, profil pemuda Pancasila. Ya itu Bu. Saya belum hafal. Sudah. Ya. Dan coba Arul baca lagi. Ya yang permasalahan saya itu tidak rapi dan nanti tidak lengkap. Terus selama di sekolah usaha yang anggap berhasil, yang saya anggap berhasil ketika baju saya rapi, terus bisa tepat waktu, paling enggak jam 6:45 sudah harus berangkat, harus sampai sekolah. Terus bila saya berhasil saya dapat batagor. Apa OU pas batagor? Enak batagor. Habis ya. Terus sama ujian. Ya, Terus sama kalau saya belum berhasil saya dapat konsekuensi menghafal profil pemuda Pancasila. sudah ya. Oke, sudah paham masalahnya, sudah paham alurnya, bagaimana mengatasi masalahnya. Sudah. Oke. Kita akan bertemu lagi. Arul maunya mau berapa hari sekali? Sekali kalau setiap hari kan ya lalu setiap hari. Kalau setiap hari, tapi tiga hari sekali. 3 hari sekali. Ya. 3 hari sekali. Itu ketemu di ruang BK ya. Berarti seminggu 2 kali. Ya, berarti seminggu 2 kali. Oke. Karena masalahnya sudah dianggap selesai hari ini. Tapi kalau dari sini sama yang ngasih gimana? Ibu yang masih izin, nanti saya yang pamit ke guru mapelnya, Ya, gitu ya. Nanti tinggal bilang, Bu, hari ini saya jam ini saya telepon ke guru mapel, ya. Oke. Siap. Sekarang untuk perilaku sudah, ini adalah tugasnya Arel dibawa pulang. Ini ada yang namanya lembar agenda. Nanti Arel membuat, karena 3 hari sekali kita akan bertemu lagi, Ya. dan depan akan bertemu. Berarti Arel harus membuat agenda harian selama 3 hari. Setiap hari Iya, bangun 3 pagi. hari. jam Contoh berapa? ini kan hari Senin, berarti mulainya mau hari ini atau besok, mulai besok ya, Besok. mulai hari ini. Itu besok. Kalau Besok. Nanti ditulis dari Selasa. Ditulis mulai dari Arel bangun jam berapa. Kemudian ada paraf orang tua, ada tanda tangan orang tua. tapi kalau misalkan jam 6 udah berangkat, bapak ibu itu udah di para tanda tangan. Ya harus ada tanda tangan. Jadi harus bangun pagi ya. Nah makanya, jadi kamu harus bangun, ibumu masih di rumah. Ya Bu ya. 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 Nah, ini dibuat selama 3 hari ya. Kemudian ini kartu kontrak perilaku juga harus kamu bawa. Itu terus buat ini. Iya, setiap ketemu Bu Elwi di bawah. Jadi hari Senin sama kamu buat agendanya hari Senin Selasa ya. sama harus samakan harinya. Nah, Ya. di hari itu apa sih yang tidak kamu kerjakan? Oh ya, seperti belajar tepat waktu atau belajar Betul. yang tadi misal Selasa enggak terlambat, Rabunya terlambat berarti itu. Ya. Oh. Jadi nanti kita tahu perkembangannya Arel selama 3 hari. 3 hari itu apa sih kemajuannya Arel atau apa yang masih tetap atau malah mundur atau semakin terlambat, dan itu yang difokuskan. Biar tahu gitu loh perkembangannya ya. Mbak sini paham Arel? Paham? Paham. Ya. Dan nanti dibawa pulang ya, diisi selama 3 hari. Kalau Arel punya komitmen untuk berubah, ini pasti 3 hari ke depan dan selanjutnya akan menjadi kebiasaan baru bagi Arel ya. Ada lagi yang ditanyakan atau mungkin yang belum paham Arel? Ini kita akan ini hanya buat ke Bapak. Bapak sama Beli. Ya, kartu kontrak. Kalau saya mau Di bawah ya. ya. Oke. Berarti ini
Belwi. Ini cuma Bu Eli sebagai bukti bahwa ini adalah yang menulis kontraknya sudah tulis ya. Oke, karena sudah paham, sudah mengerti, dan waktu konseling kita untuk hari ini sudah cukup ya. Cukup ya. Sudah cukup ya. Nah, kita akan kembali lagi 3 hari lagi, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Kamis Kamis. ketemu lagi ya. Nanti jamnya tinggal hubungi lagi Bu Eli pagi ya. Oke, karena sudah mendapatkan solusi dan lihat perkembangannya ke depannya, kita akhiri ya. Untuk Ya. sesi ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bila. Oke, terima kasih Arel atas kesediaannya hari ini. Arel sekarang boleh kembali. Terima kasih Bu ya. Belajar lagi ya. Oke, Bu.